Tuhan, nyatakanlah rencanamu di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Itu kerinduan kami Tuhan, di dalam tahun-tahun hidup kami, bulan-bulan hidup kami, bahkan hari-hari yang masih Tuhan izinkan. Kami rindu mengetahui apa lagi yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kami. Kemana Tuhan memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk disapa oleh kebenaran-Mu. Kiranya Allah berkenan menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami datang Tuhan di pagi hari ini membawa kerinduan untuk secara pribadi Allah bicara kepada kami, menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Tolong hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dapat menyampaikan firman Allah yang agung, yang mulia itu, dengan kata-kata yang sederhana. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus ya, yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Akan tetapi saya ingin mengajak kita untuk membaca bukan hanya ayat yang ke-30, tapi dari ayat yang ke-29 ya. Kita akan baca ayat 29, 30 dan juga ayat yang ke-31. Jadi ada 3 ayat. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitab, saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus pasal 1 ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini itu dibenarkannya, ya dikuduskannya. Kalau kita lihat ada 2 kata ya, ada 2 kata yang mungkin menjadi penekanan ya sesuai dengan tema kita. Di situ ada kata membenarkan dan juga kemudian menguduskan. Allah membenarkan kita dan juga Allah menguduskan kita. Nah, beberapa waktu ini di dalam tema-tema ibadah, jika Bapak Ibu mengikuti, ya ada rangkaian tema-tema yang membahas tentang pembenaran. Allah membenarkan kita, gitu ya. Di kebaktian umum, doa malam itu ada imputasi kebenaran Kristus kepada kita. Jadi Kristus yang benar itu, Allah yang benar itu, karena kita ada di dalam Kristus, kebenaran itu diperhitungkan juga kepada kita. Nah, kemudian di ibadah komisi wanita, nah yang hadir di komisi wanita dibenarkan karena iman. Ya, saya ingat beberapa hari yang lalu saya mengantar anak-anak SMA kelas 10 ya, retreat. Kemudian ada satu anak yang datang kepada saya, dia tanya begini, Pak Victor, di Alkitab kan dikatakan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun orang yang bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Tapi kan Pak, orang-orang di zaman perjanjian lama itu kan belum melihat Yesus. Yesus belum datang, belum mengerjakan karya penebusan di kayu salib. Bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada Yesus? Nah, saya ceritakan bahwa bahkan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, berita tentang Yesus itu sudah disampaikan. Ya, ketika Tuhan berkata, nanti ada keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Itulah Injil pertama kali diberitakan. Nah, saya sampaikan bahwa orang-orang pada zaman perjanjian lama, ya, termasuk Abraham, termasuk Musa, ya, termasuk Daud, itu mereka percaya kepada Yesus.
Tapi bagaimana cara mereka mempercayai Yesus? Yesus belum datang gitu ya. Yang mereka percayai adalah nubuat bahwa Yesus akan datang. Itulah yang mereka percayai. Tapi pasca kedatangan Yesus, kita saat ini kita percaya bahwa Yesus sudah datang. Jadi memang sentral pusat atau iman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat itu berlaku. Bukan hanya orang pada zaman perjanjian baru kita saat ini, tapi bahkan ya di zaman perjanjian lama. Percaya Yesus akan datang menebus dosa, dan itu disimbolkan di dalam pengorbanan anak domba ya. Jadi orang perjanjian lama, Abraham ketika dia mengorbankan domba itu, di dalam hatinya, di dalam pikirannya percaya nanti akan ada domba Allah, Mesias yang akan diutus menebus dosa mereka. Itulah Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, juga ada tema ini ya, pelayan yang benar. Nah, kemudian ada melakukan kebenaran adalah buah dari pembenaran. Jadi topik tentang kebenaran atau Allah membenarkan kita itu sudah dibahas ya di beberapa ibadah sebelumnya. Nah hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik tentang pengudusan. Allah yang membenarkan, kalau di dalam tema kita tadi ya, dibenarkan berarti juga dikuduskan. Nah hari ini kita akan belajar secara khusus dari bagian yang kita baca, topik tentang pengudusan yang Allah kerjakan di dalam hidup kita. Bagaimana Allah berkarya di dalam penebusan kita. Nah waktu belajar tentang bagaimana Allah menebus kita, itu saya diingatkan tentang proses pembuatan sebuah guci yang indah. Nah ini ya. Kalau kita lihat di situ guci yang indah itu berasal dari seonggok tanah liat ya, atau setumpuk tanah liat yang dipisahkan dari yang lain ya, kemudian dibentuk ya di dalam satu meja putar gitu ya, atau alat pemutar, dibentuk sampai akhirnya membentuk sebuah guci. Kemudian diukir ya, kalau ada ukiran seperti yang ini ya. Guci yang ini ada ukirannya. Setelah dibentuk di meja putar, kemudian dia diukir. Nah setelah diukir itu memasuki masa pembakaran. Jadi dibakar supaya dia keras, solid gitu ya. Dan kemudian masuk ke dalam tahap penyempurnaan akhir. Ya, di situ ada alat meja putar yang dipakai, ada pisau ukir, ada tungku pembakaran. Ya, setelah udah solid, udah keras gitu, kemudian mungkin diwarnai sebagai penyempurnaan akhir, dihias, dipercantik gitu ya. Nah waktu bicara tentang proses pengudusan, saya ingat pembentukan guci ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang percaya itu juga dipisahkan ya. Dipisahkan dari orang-orang berdosa, kemudian melewati tahap tertentu, yaitu tahap pengudusan, proses pengudusan. Dan kemudian kita nanti sampai pada titik penyempurnaan akhir. Nah kurang lebih ini kalau digambarkan dengan grafis ini saya ambil, saya adaptasi dari gambar dari buku Wayne Grudem ya, salah seorang teolog ya. Kurang lebih seperti ini prosesnya ya. Jadi kehidupan kita itu awalnya manusia berdosa, sama seperti manusia-manusia yang lain. Ujungnya itu menuju pada neraka gitu ya. Ini ada seperti bergelombang juga, mencoba lakukan baik tapi gagal, jatuh bangun ya. Ada juga orang-orang yang tidak percaya mencoba melakukan kebaikan. Tapi kalau Yesaya bilang kebaikannya itu seperti kain kotor. Nah saya coba pikir seperti apa ya kain kotor, melakukan kebaikan. Saya bayangkan mungkin ya, ada seorang yang punya niat baik, dia ingin membersihkan lantai gereja gitu ya. Karena dia lihat mungkin berdebu ya, kemudian dia coba bersihkan. Tapi yang dia pakai bersihkan itu adalah kain kotor. Jadi gak akan bersih, justru makin tercemar. Begitulah kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Ya, meskipun harapannya bisa melakukan yang baik, tetapi hati mereka cemar. Karena itu tidak pernah bisa mencapai apa yang Allah harapkan. Kemudian mereka berujung di dalam api neraka, penghukuman kekal. Tetapi kemudian terjadilah momen kelahiran baru. Gitu ya, bagi orang-orang yang dipilih Tuhan mengalami momen kelahiran baru di sini ya. Ini menjadi pembeda orang yang tidak percaya ya dan orang yang percaya. Orang yang percaya melewati tahap namanya pengudusan posisional. Nah, kemudian grafik kehidupannya itu berubah. Masih tetap juga naik turun bergelombang, tetapi ada progres. Karena itu tahap ini itu disebut pengudusan progresif ya. Kemudian nanti di
bagian akhir, penyempurnaan akhir gitu ya. Masuk di dalam tahap pengudusan. Kalau di sini saya sebutnya pengudusan ultimat ya, dan kemudian bersama-sama dengan Allah yang mulia di surganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu tahap pengudusan ya secara singkat. Nah, saya mengajak kita melihat satu persatu bagian ini ya. Itu dimulai dari pengudusan posisional. Ya, pengudusan posisional. Di situ ada ayat yang menyatakan begini ya. Di Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Di sana ditulis begini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, ini secara posisi berubah, ya, secara posisi berubah. Sebagai hamba sebelumnya itu dimiliki oleh dosa, hamba dosa. Secara posisi kita itu dikuasai, diperintah oleh dosa. Tetapi setelah kita dilahirkan kembali, tadi ya, titik perubahan itu, kita bertobat, kemudian kita dibenarkan oleh Allah, kita masuk di dalam menjadi orang-orang, kumpulan orang-orang yang dimiliki oleh kebenaran, dimiliki oleh Allah. Nah, itu secara posisi berubah. Sebelumnya ada dalam kumpulan orang berdosa, kini dipisahkan menjadi orang yang dibenarkan. Secara posisi berubah. Sebelumnya ada dalam kumpulan orang yang dikuasai dosa, kini dipisahkan, dosa tidak lagi berkuasa dalam dirinya. Sebelumnya ada dalam kumpulan orang yang tidak bisa tidak berbuat dosa. Ya, sekali lagi, sebelumnya ada dalam kumpulan orang yang tidak bisa tidak berbuat dosa, kini menjadi bagian kelompok orang yang bisa tidak berbuat dosa. Jadi ada perubahan posisi di situ. Sebelumnya hatinya dikuasai oleh emosi negatif ya, marah, kebencian, iri hati, dendam, gitu ya. Dendam sama orang lain, rekan kerja, mungkin juga anggota keluarga gitu ya. Tapi ketika dilahirkan kembali, posisi hatinya berubah ya. Dipenuhi dengan pengampunan, belas kasihan, mau rekonsiliasi, mau memulihkan hubungan yang rusak. Hatinya berubah. Sebelumnya mungkin masuk dalam kelompok orang tua yang mengabaikan anak-anaknya, tidak peduli dengan kehidupan anak-anaknya. Suami yang tidak mengasihi istrinya sebelumnya ya, istri yang tidak tunduk kepada suaminya, ada di dalam posisi itu. Tetapi pasca kelahiran baru, hatinya diubahkan, posisi hatinya berubah, ya, menjadi seorang orang tua yang mendoakan anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya, suami yang mengasihi istrinya, istri yang tunduk kepada suaminya, dan itu dimulai dari kelahiran baru. Itulah tahap pengudusan posisional, ya. Posisi hati kita berubah. Nah, Bapak Ibu kalau ingat kisah Adam dan Hawa ya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Tuhan berjalan di taman, Tuhan bertanya, Adam di mana kamu? Ya, Tuhan kan maha tahu posisi Adam, tapi kenapa Tuhan tanya di manakah kamu? Itu salah satunya penafsir mengatakan itu bicara tentang posisi hati. Adam itu tidak lagi di dalam posisi yang tepat. Dan Tuhan tanya, posisi hatimu di mana Adam saat ini? Itu merupakan pertanyaan refleksi bagi Adam supaya dia tahu bahwa dia tidak ada dalam relasi yang benar dengan Allah. Dan dia membutuhkan pengudusan posisional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itu tahap pengudusan posisional ya. Posisi hati kita berubah. Kedua, kalau kita lihat ini pengudusan posisional di sini. Ketika kita dengarkan berita firman Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita percaya kepada Injil. Nah, kita masuk dalam tahap pengudusan selanjutnya, seperti ini ya. Kalau kita lihat itu bentuknya seperti gelombang, tapi dia bergerak ke atas gelombangnya ya. Makin lama makin tinggi. Ya, itu menunjukkan ada progres. Tapi ada bagian yang turun juga kalau kita lihat ya. Ini bicara tentang kegagalan kita taat. Tapi kita bangkit lagi, jatuh lagi dalam dosa. Tapi bangkit lagi, jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Terus menerus ya, sampai di pengudusan ultimat nanti. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan, di situ dinyatakan ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kecemaran dan kedurhakaan,
yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang ya. Harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma 6 ayat 19. Di situ ditulis ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada progres di dalam hidup kita? Sejak kita pertama kali kenal Tuhan, menjadi orang percaya, di usia kita saat ini pertanyaannya, apa yang progres dalam hidup kita? Apa yang progres dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Apa yang progres? Proses melepaskan diri dari kebiasaan berdosa yang dulu kita hidup di dalamnya, yang dulu kita menjadi budak, itu mulai melatih diri. Latihan gitu ya. Latih kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan hidup di dalam ketaatan. Nah di sini ada frasa harus menyerahkan ya. Harus menyerahkan. Ini menunjukkan peran orang percaya untuk berjuang. Ya. Berjuang melakukan kebenaran, dan perjuangan itu menuntut progres. Harus ada progres. Harus menyerahkan. Jadi enggak mudah. Kalau kita lihat ya, ini saya balik sebentar ya. Ini proses yang terjadi selama kita hidup, Bapak Ibu ya. Selama kita hidup. Ini proses ini terjadi dalam hidup kita. Dan selama kita hidup itu berapapun usia yang Tuhan percayakan kepada kita, di situ kita berjuang menyerahkan anggota tubuh kita kepada kebenaran. Jadi ini perjuangan harian. Perjuangan setiap jam, bahkan mungkin setiap menit. Jadi kita tidak bisa bilang begini, ya saya memang orangnya seperti ini ya. Saya memang pemarah. Saya memang orangnya sulit mengampuni. Saya memang orangnya keras kepala. Kita tidak bisa berhenti pada titik itu. Proses pengudusan menuntut progres. Peran kita adalah melepaskan itu, belajar menanggalkan semua itu. Kita nggak bisa bilang saya belum bisa lepas dari dosa tertentu. Harus ada perjuangan setiap hari melepaskan itu. Itu yang Allah kehendaki. Waktu saya nggak bisa untuk melayani sampai sekarang. Saya terlalu sibuk untuk melayani. Nggak bisa Bapak Ibu, harus ada progres. Mencoba memikirkan bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani sesama. Nah tapi begini ya menariknya ya. Ada orang yang berpikir seperti ini ya. Enak ya jadi orang Kristen. Yang penting percaya pasti masuk surga. Bebas mau lakukan apa saja termasuk dosa. Kan udah diselamatkan. Kan udah pasti masuk surga. Bapak Ibu, seorang yang tidak memahami makna pengudusan progresif mungkin punya pendapat seperti ini. Ya, kalau tidak memahami makna pengudusan progresif itu. Pengudusan progresif itu menuntut peran orang percaya. Ya. Ikut di dalamnya, berjuang menanggalkan dosa. Jadi tidak berarti sudah diselamatkan berarti hidup dalam dosa. Ya, ini orang yang tidak memahami makna pengudusan progresif. Ada bagian dari proses pengudusan yang dialami oleh orang Kristen. Nah ini mungkin ya, mungkin tidak banyak dibicarakan bagian ini ya. Karena memang agak ngeri-ngeri gitu ya. Bagian dari proses pengudusan tadi yang grafiknya ke atas itu tidak banyak dibicarakan. Ada bagian yang tidak dibicarakan. Saya coba angkat ya di dalam khotbah pagi ini. Nah pertanyaannya gini, bagaimana jika orang percaya, ini orang percaya ya, melalaikan perannya untuk berjuang menanggalkan dosa? Bagaimana? Bagaimana kalau ada orang percaya sudah diselamatkan, sudah lahir baru, tapi nggak ada progres dalam hidupnya? Itu ada terjadi ya, ada terjadi. Nah jika lalai, maka Roh Kudus itu akan ingatkan, Roh Kudus akan insafkan, dan Allah akan tegur. Nah ini teguran ini seringkali jarang dibicarakan ya. Pengudusan progresif itu menuntut peran orang percaya. Kalau lalai, Tuhan akan tegur, Tuhan akan hajar. Nah saya ajak kita buka satu bagian ya. Satu bagian di dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Nah mari kita buka sejenak Ibrani pasal 15. Pasal 12 ya, mohon maaf. Pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 12
ayat 5 sampai 10. Ini bicara tentang pengudusan progresif ya. Nah, saya bacakan pelan-pelan bagian ini. Ada beberapa bagian yang saya skip ya. Tapi kerangka besarnya dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 10. Saya bacakan untuk kita. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, ini catatannya ya, selanjutnya ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah, ini agak ngeri di sini ya. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti seorang anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, saya skip ya, masuk ke bagian selanjutnya, bagian terakhir. Tetapi dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu, di dalam proses pengudusan progresif itu, ketika ada orang percaya yang lalai melakukan perannya, lalai berjuang, berhenti berjuang menanggalkan dosa, maka Allah akan menghajar. Ya, Tuhan akan hajar kita. Kalau enggak ada progres, Tuhan akan hajar. Di situ dikatakan menghajar, menyesah bahkan ya dipakai. Mengapa dihajar? Mengapa disesah? Padahal dia orang percaya. Supaya ada pertobatan. Supaya ada progres. Nah, tapi ada orang yang juga berkata begini ya, ini bagian lainnya ya. Ini ayat Alkitab tadi. Ada juga yang bilang begini, tapi sepertinya hidup saya baik-baik saja, tanda kutip ya. Hidup saya baik-baik saja, meskipun gak ada progres yang berarti. Sepertinya kok Tuhan gak menghukum saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan belum dihajar, belum disesah dalam tanda kutip ya, itu bisa bermakna begini. Allah masih bersabar, masih menanti kita. Itu seperti perumpamaan anak yang hilang ya. Bapaknya menanti supaya anaknya pulang. Allah dengan kemurahan hatinya yang besar menanti pertobatan itu datang. Menanti kesadaran anak-anaknya yang percaya. Itu bisa berarti seperti itu. Tuhan masih beri anugerah, kesempatan. Bisa juga seperti yang kita baca tadi di dalam Ibrani, kita sebenarnya anak-anak gampang. Kita sebenarnya bukan orang percaya sungguh-sungguh. Orang yang nanti mendapat penghukuman akhir itu. Kita bukan orang percaya, kita tidak pernah dilahirkan kembali. Nah, orang-orang yang seperti ini itu nanti akan mendapatkan penghakiman akhir. Mungkin ya, nampaknya selamat hidupnya baik-baik di dunia. Tetapi di penghakiman terakhir nanti ada penghukuman akhir yang Tuhan sudah siapkan. Kalau kita lihat ya, di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Tentu engkau tahu, maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita mengabaikan peran kita dan nampaknya belum ada penghukuman itu datang, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk kita bertobat. Mari datang di dalam pertobatan supaya hajaran, sesahan Tuhan itu tidak mendatangi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, untuk mengalami progres itu kita ditolong dengan yang namanya disiplin rohani ya. Baca firman Tuhan, ya, berdoa, bersaksi, itu menolong sikap hati kita masuk di dalam progres, ikut di dalam pelayanan gitu ya. Nah, saya suka juga pelayanan sebagai usher ya. Jadi selain memimpin khotbah, biasanya di gereja saya terlibat di usher ya. Usher itu penting sekali kalau menurut saya ya. Karena dia menyambut orang. Orang datang ke gereja itu kan banyak pergumulan ya kadang ya. Tapi waktu dia diberi salam, selamat pagi, diberikan senyuman, kemudian dihantar di tempat itu bisa mengubah mood orang gitu ya. Jadi siap beribadah. Pelayanan usher itu penting ya.
Orang yang kita salami itu kita doakan Tuhan tolong bicara kepada dia melalui ibadah ini. Mari Bapak Ibu pikirkan bagaimana bisa progres di dalam kehidupan pelayanan kita. Mungkin kita menjadi tim doa gitu ya, berdoa untuk orang-orang yang kita temui, itu pelayanan. Kemudian juga bersekutu, aktif di dalam persekutuan, ibadah minggu gitu ya. Bapak Ibu Saudara memiliki hidup yang bisa jadi berkat, itu progres juga di dalam hidup kita. Menjauhkan diri dari kemalasan, mungkin ada kecanduan-kecanduan tertentu, menjauhkan diri dari pemborosan, egoisme, kesombongan gitu ya. Harus ada progres dalam hidup kita, itu pengudusan progresif. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan menyesah menghajar orang-orang yang diakuinya sebagai anak itu. Ada Raja Manasye di dalam perjanjian baru ya, perjanjian lama sorry. Di dalam 2 Tawarik pasal 33 ini menulis kisah hidup Manasye, seorang raja yang kemudian meninggalkan Tuhan. Ya, meninggalkan Tuhan, dia membangun mezbah asing, melakukan praktek sihir di dalam masa pemerintahannya, kemudian Tuhan menghajar dia, Tuhan menyesah dia. Dikirim bangsa Asyur, diangkut ke pembuangan, sampai di dalam Alkitab jelas ditulis ya, itu sampai cincin itu, rantai itu dipasangin di hidungnya, ditarik gitu ya, seperti binatang. Di dalam penderitaannya Manasye merendahkan diri. Manasye berdoa kepada Tuhan dan kemudian dia bertobat. Manasye kembali kepada Allah gitu ya. Tuhan mendengarkan doanya, mengampuni dia, hidupnya dipulihkan. Dan kemudian dia mulai menghancurkan tempat-tempat penyembahan berhala, bahkan membawa orang-orang Yehuda datang menyembah Tuhan. Tuhan menghajar ya anak-anaknya yang berhenti progres, supaya kembali hidupnya mengalami kemajuan. Ada kisah Yunus. Nah ini kita udah tahu ya, Yunus disuruhnya ke Niniwe, dia melarikan diri. Naik ke atas kapal, Tuhan kirim badai, ditelan ikan besar, kemudian dibawa oleh ikan besar ke arah Niniwe. Yunus juga melarikan diri dari panggilan Tuhan, tetapi Tuhan hajar, melewati serangkaian penderitaan. Gitu ya. Kemudian setelah dia bertobat, di pasal 2, Tuhan menyelamatkan dia. Kemudian juga di dalam perjanjian baru, nah ini dalam perjanjian baru ya, ada kisah Sakaria, seorang imam yang melayani Tuhan. Setiap hari melayani Tuhan, tapi ketika malaikat Tuhan bicara bahwa kamu akan punya anak, dia tidak percaya. Dia meragukan firman Tuhan. Nah Tuhan mendisiplin dia, menghajar dia, matanya buta. Sampai di hari dia memberi nama anaknya, dia bisu, sampai di hari dia memberi nama anaknya, suaranya bisa dipulihkan. Kemudian juga ada perumpamaan yang terkenal, perumpamaan anak yang hilang. Papanya dia minta harta, ya, kemudian dia berfoya-foya sampai masuk dalam penderitaan, sampai dia makan makanan babi, gitu ya. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin ada progres di dalam hidup kita, pengudusan progresif, ya, pengudusan progresif. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini ya, tahap pengudusan terakhir. Jadi ada pengudusan posisional, ada pengudusan progresif, kemudian ada pengudusan ultimat. Pengudusan terakhir, pengudusan ultimat atau paripurna atau glorifikasi, itu adalah tahap yang terjadi ketika Kristus datang kedua kalinya. Nah, kita menantikan Kristus datang kedua kali karena di sini kita diubahkan, ya, supaya layak masuk di dalam kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21, ya, firman Tuhan di situ katakan, saya bacakan untuk kita. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Kalau Wayne Grudem, ya, teolog yang tadi saya sesuaikan gambarnya, itu dia mengatakan pengudusan jiwa. Jadi ketika kita meninggal dunia, itu jiwa kita itu dikuduskan, disempurnakan.
Ya. Tetapi ketika Kristus datang kedua kalinya, itu tubuh kita itu disempurnakan juga. Dapatkan tubuh kebangkitan. Jadi setiap orang percaya yang meninggal, yang mati, itu dibangkitkan ketika Kristus datang dan kemudian diberikan tubuh kebangkitan itu. Orang percaya di posisi ini, kalau di sini tadi tidak berbuat dosa, masuk di sini bisa berbuat dosa, ini tidak bisa berbuat dosa lagi. Ya, karena kita sudah ada dalam pengudusan yang ultimat. Kita mendapat bagian di dalam kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari berjuang hidup dalam ketaatan. Berjuang menanggalkan dosa. Memiliki progres dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan hari ini ingatkan Bapak Ibu ada pergumulan-pergumulan tertentu. Ada progres yang belum kelihatan. Masih ada dosa yang sulit datang pada Tuhan. Mohon beri kekuatan untuk bisa berubah. Yang kedua ya Bapak Ibu, yang kedua yang kita lihat. Nah, coba perhatikan karya Allah yang memberi hikmat. Nah, ini saya tampilkan ayat ya. Nah, kalau Bapak Ibu sorry kalau kurang jelas ya dari belakang, bisa buka lagi di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Ini yang tadi kita baca ya. Di sini menguduskan itu, pengudusan itu. Di bagian ini kalau kita perhatikan ya, itu ada 2 kata yang mengapit karya Tuhan termasuk pengudusan di dalamnya. Ada kata memegahkan diri ya, frasa memegahkan diri. Kalau di bawah itu bermegah. Ya. Ada orang yang memegahkan diri. Ini pergumulan jemaat Korintus. Paulus menempatkan proses pengudusan yang di tengah ini ya, itu dalam konteks menghadapi keinginan untuk memegahkan diri. Keinginan untuk memegahkan diri itu berujung pada perpecahan. Ini konteks jemaat Korintus pada saat itu. Jemaat Korintus itu memegahkan diri, mereka kurang memahami, menghargai makna pengudusan itu. Kemudian mereka memegahkan diri, karena kemegahan itu muncul golongan-golongan. Oh, kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus bahkan ya. Dan ini menimbulkan perpecahan di dalam jemaat. Bermegah Bapak Ibu itu berarti menyombongkan diri. Ya. Menyombongkan diri, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Bangga itu ada, bermegah itu sebenarnya ada sisi positifnya juga. Ya, ini sebenarnya kata yang bisa bermakna positif. Makna positifnya itu bersukacita sebenarnya, gitu ya. Nah, orang yang menyombongkan diri itu merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ya. Nah, Paulus menegaskan itu seperti sandwich ya, ada roti di atas, roti di bawah. Ini isinya dagingnya itu di tengah ya. Ketika kita memahami makna pengudusan, kita bisa terhindar dari kemegahan diri. Karena kita tahu kita bisa bertahan saat ini, kita bisa ada itu karena Tuhan tolong. Kita bisa hidup saat ini mendapatkan apa yang kita miliki, menikmati apa yang kita dapatkan itu karena Tuhan yang tolong. Jadi tidak ada yang bisa kita andalkan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu video sebenarnya ini ya. Ini video kepemimpinan. Video kepemimpinan bisa ini Simon Sinek. True story. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam cup, giving his prepared remarks with his PowerPoint behind him. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script. And he said, last year I spoke at this exact same conference. Last year I was still the undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me and they drove me to this here same venue. They took me through the back entrance and took me into the green room and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the undersecretary. I flew here coach. I took a taxi to my hotel and I checked myself in.
When I came down the lobby this morning, I took another taxi to this venue. I came in the front door and found my way backstage, and when I asked someone, "Do you have any coffee?" he pointed to the coffee machine in the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserve a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. They will call you sir and ma'am, and they will give you stuff. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. I remember getting off the Acela. I took the Acela from New York to Washington, D.C., and I got off the train like everybody else, and I was walking down the platform like everyone else, and I walked past General Nordy Schwartz, who used to be the Chief of Staff of the United States Air Force, the head of the Air Force. And here I did, see a guy in a suit schlepping his own suitcase down the platform just like me. And just a couple months ago, he was flying on private jets and he had an entourage, and other people carried his luggage. But he no longer held the position, and so now he got to drag his own suitcase. And never did it sort of remind me more that none of us deserve the perks that we get. We all deserve a styrofoam cup. Kalau kita lihat ya, kita diingatkan, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Kalau yang kita punyai saat ini, karena alasan itu kita menyombongkan diri, suatu waktu itu akan hilang. Dan ketika itu hilang, kita itu tidak ada ubahnya seperti seonggok tanah liat. Ya. Yang membuat kita bisa ada di posisi ini, itu karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah itu ada kerinduan Tuhan untuk kita punya progres dalam hidup kita. Punya progres dalam hidup kita. Selanjutnya Pak. Bapak Ibu Saudara, jemaat kita itu jemaat yang bertumbuh ya. Saya bergabung itu beberapa tahun lalu di GKI Alam Sutra. Kita post ya, saya dengar cerita bagaimana Tuhan berkarya di dalam gereja ini. Tuhan berkati jemaat kita mulai dari ibadah beberapa orang menjadi sekarang ratusan orang ya. Dari kita menyewa tempat ini sampai kita sudah punya gedung tetap ya. Sebentar lagi kita akan beribadah di sana. Semua pencapaian kita bisa ada di titik ini itu Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan berkati kita, Tuhan berkati jemaat, Tuhan jawab doa-doa hamba Tuhan, jawab doa-doa kita. Nah tapi waspada perpecahan seperti yang terjadi pada jemaat Korintus. Perpecahan itu muncul ketika kita mulai merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Komisi kita lebih baik daripada orang lain. Bidang kita lebih baik daripada bidang yang lain. Ya, kepanitiaan kita lebih baik dari kepanitiaan yang lain. Di dalam keseharian kita, suami mungkin merasa lebih baik dari istri. Demikian juga sebaliknya, kita tidak bisa melihat bahwa suami, istri, anak-anak itu sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Mari saling memberi ruang untuk bertumbuh. Bersabar satu dengan yang lain. Berubah, progres. Kita bisa memiliki posisi jabatan di dalam pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan, harta benda yang kita miliki, itu harusnya tidak membuat hidup kita lebih baik, ya merasa diri hidup kita lebih daripada orang lain. Tapi justru mengingatkan kita bahwa itu anugerah. Kita tidak lebih dari seonggok tanah liat yang diproses menjadi sebuah guci indah itu karena anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan,
Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Engkau kuduskan kami secara posisi. Engkau izinkan kami masuk di dalam proses pengudusan progresif sampai hari ini Tuhan. Di usia kami saat ini, Tuhan berikan kami terus kesempatan demi kesempatan. Mungkin di antara kami beberapa waktu lalu Tuhan sudah hajar dan hari ini kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang masih sulit memiliki progres. Tuhan, kalau hari ini Tuhan belum izinkan hajaran itu datang, sesahan itu datang, Tuhan menantikan pertobatan kami segera. Tuhan tolong, biarlah firman-Mu hari ini memberikan kami kekuatan untuk coba lagi bangkit, lakukan kebenaran. Sambil kami menantikan pengudusan ultimat itu, ketika Kristus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kesadaran akan pengudusan itu tidak membuat kami bermegah diri, membuat kami lebih daripada orang lain, karena semua adalah anugerah Tuhan. Setiap hal yang kami miliki, yang kami dapatkan, baik itu keterampilan, pengetahuan, harta benda, semua adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Kami seonggok tanah liat yang Engkau proses di dalam proses pengudusan, Engkau beri anugerah, dan biarlah kemegahan kami, sukacita kami, hanya kami tempatkan di dalam Kristus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami ya Bapa yang hadir di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan berkati. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.